Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan terwujud paling lambat dalam waktu 5 tahun ke depan. Presiden menegaskan swasembada pangan diperlukan agar Indonesia tidak lagi bergantung pada komoditas pangan dari negara lain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan paling lambat tercapai dalam waktu 5 tahun ke depan. Prabowo ingin swasembada pangan terwujud secepatnya. Dengan begitu ketahanan pangan akan tercapai dan Indonesia tidak akan lagi bergantung pada komoditas pangan dari negara lain. Karena itu tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Tak hanya saat pidato pelantikan sebagai presiden, pekan lalu pada siang Kabinet Paripurna Perdana di kantor Presiden, Prabowo kembali menegaskan agar jajaran kabinetnya bisa mewujudkan swasembada pangan dan juga swasembada energi di era kepemimpinannya selama periode 2024-2029. Menurutnya, berkaca dari kondisi geopolitik global yang masih tidak menentu, kemandirian dari segi pangan diperlukan oleh Indonesia agar dapat bertahan di situasi yang masih tidak menentu ini. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, Presiden Prabowo mengatakan bahwa saya yakin dalam 4 sampai 5 tahun ke depan kita akan segera swasembada pangan, bahkan menjadi lumbung pangan dunia. Ya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan ketahanan dan kemandirian pangan menjadi prioritas utama pemerintah. Menurutnya ketahanan pangan adalah langkah strategis yang esensial untuk menjamin kesejahteraan dan kemandirian bangsa di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Ya, pemirsa, swasembada pangan memang menjadi salah satu tujuan besar bagi Indonesia, terutama dalam upaya memastikan ketersediaan pangan nasional tanpa ketergantungan pada impor. Upaya mewujudkan swasembada pangan telah menjadi salah satu fokus utama berbagai pemerintahan dari masa ke masa, sejak era Presiden Soeharto hingga Joko Widodo dan berlanjut pada era Presiden Prabowo Subianto saat ini. Terkait swasembada, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan setiap kementerian segera mengeksekusi program prioritas yang ada. Salah satu program prioritas adalah mewujudkan swasembada pangan, di mana Prabowo meminta seluruh kementerian agar bersama-sama berkonsentrasi untuk mengerjakan swasembada pangan dengan Kementerian Pertanian berperan sebagai leading sector. Dalam upaya mengejar pencapaian tersebut, Kementerian Pertanian pun memberikan sejumlah strategi untuk mencapai swasembada pangan. Apa saja jurus atau strategi yang akan dilakukan? Berikut informasinya. Kementerian Pertanian menargetkan swasembada pangan terutama beras dapat tercapai pada 4 sampai 5 tahun ke depan. Untuk memastikan keberhasilan swasembada pangan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, Kementerian mengimplementasikan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan untuk mencapai swasembada pangan. Intensifikasi dilakukan melalui penggunaan benih unggul, distribusi pupuk yang memadai, dan program pompanisasi di daerah sentra pangan. Selain itu, Kementan juga fokus pada optimalisasi lahan rawa seluas 360.000 hektar. Adapun ekstensifikasi atau perluasan lahan pertanian dilakukan melalui pencetakan sawah baru seluas 3 juta hektar yang tersebar di beberapa daerah seperti Merauke 1 juta hektar, Kalimantan Tengah 500.000 hektar, Kalimantan Selatan 3.000 hektar, Sumatera Selatan 2.000 hektar, serta beberapa wilayah lainnya seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Aceh, dan Sumatera Utara. Menurut Mentan, swasembada pangan yang merupakan salah satu program andalan pemerintah Prabowo Subianto akan digarap keroyokan sejumlah kementerian dan lembaga. Prabowo telah menugaskan Kementan dan sejumlah kementerian lembaga terkait untuk mewujudkan swasembada pangan. Di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum yang bertugas menyiapkan dan membenahi irigasi, sedangkan BUMN akan menyiapkan benih dan pupuk. Tim Liputan, IDX Channel.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan paling lambat dalam 3 tahun ke depan. Sebelumnya Kementerian Pertanian juga telah mengungkapkan peta jalan atau roadmap Indonesia mencapai swasembada pangan dan menjadi lumbung pangan dunia. Kementan menargetkan produksi beras meningkat secara signifikan mulai 2025 lewat program seperti pompanisasi, optimalisasi lahan rawa hingga cetak sawah 1 juta hektar. Pada 2025, Indonesia diharapkan mampu menambah produksi hingga 2,5 juta ton beras dan pada tahun 2027 target peningkatan produksi beras mencapai 10 juta ton melalui cetak sawah dan perbaikan irigasi di area yang sama. Indonesia diharapkan telah mencapai swasembada penuh pada 2027, kemudian pada 2028 nanti menjadi titik krusial karena Indonesia harus mulai mengekspor beras. Pada tahun tersebut target peningkatan produksi diperkirakan mencapai 10 juta ton. Kemudian puncaknya pada 2029 di mana Kementan mencanangkan produksi mencapai 12,5 juta ton lewat program cetak sawah, ekspor beras dan juga bantuan beras untuk kebutuhan kemanusiaan. Di saat yang sama Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan optimistis bahwa target swasembada pangan bisa tercapai. Dan untuk mencapai target itu, Sulhas akan mengandalkan daerah di luar Jawa. Sulhas mencontohkan Sumatera akan fokus menjadi sentra perkebunan sawit hingga lada. Sementara penanaman padi, gula, dan juga jagung akan fokus di Papua dan akan dikembangkan juga di Merauke. Adapun untuk Sulawesi, pihaknya telah memetakan jenis tanaman apa yang kemungkinan cocok untuk daerah tersebut. Misalnya pemirsa adalah cengkeh atau juga coklat. Sementara itu pemirsa, di tengah upaya Indonesia untuk swasembada pangan, Indonesia ternyata sampai saat ini masih mengalami ketergantungan komoditas pangan dari negara lain dengan total angka impor bisa mencapai miliaran dolar Amerika. Dan untuk mengetahuinya lebih jelas kami kembali hadirkan informasinya berikut ini. Badan Pusat Statistik melaporkan Indonesia masih terus melanjutkan impor pangan di tahun 2004. Terbaru nilainya bahkan menembus miliaran dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data BPS, impor beras sepanjang Januari hingga September 2024 mencapai 3,23 juta ton dengan nilai sebesar 2,01 miliar US dollar atau setara 31,4 triliun rupiah. Negara asal impor utama beras adalah Thailand dengan porsi 1,14 juta ton senilai 739,45 juta US dollar. Selain beras, sepanjang Januari hingga September 2024, BPS mencatat impor gula mencapai 3,66 juta ton senilai 2,15 miliar US dollar atau setara 33,61 triliun rupiah. Sumber utama impor gula Indonesia adalah Brazil dengan porsi 2,13 juta ton senilai 1,23 miliar US dollar. Selanjutnya adalah komoditas kedelai, di mana data BPS menunjukkan sepanjang Januari hingga September 2024, Indonesia mengimpor kedelai sebanyak 2,16 juta ton, senilai 1,15 miliar US dollar atau setara 17,98 triliun rupiah. Indonesia mengimpor kedelai terutama dari Amerika Serikat dengan porsi mencapai 1,93 juta ton, senilai 1,03 miliar US dollar. Meski nilai impor sejumlah komoditas pangan cukup tinggi, PLT Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan impor beberapa komoditas pangan relatif terkendali. Ia memastikan impor tersebut menyesuaikan kebutuhan dan permintaan di dalam negeri. Tim Liputan, IDX Channel. Itu dia pemirsa data mengenai impor pangan Indonesia. Peneliti KOR Indonesia Elisa Mardian mengatakan upaya mewujudkan swasembada pangan tidak bisa bergantung hanya pada masalah peningkatan produksi saja. Kesejahteraan petani juga harus ditingkatkan dengan cara membuka pasar untuk lebih menyerap produk-produk mereka. Ia juga mengusulkan agar program makan bergizi gratis mampu menjadi pasar untuk menyerap produk dari petani, nelayan dan juga peternak lokal sehingga mampu menghadirkan kepastian harga yang akan berujung pada peningkatan semangat serta ekspansi usaha dan peningkatan produksi. Ia juga mengusulkan agar ada upaya intensifikasi lahan dibandingkan dengan pembukaan food estate. Lewat intensifikasi lahan pertanian diharapkan mampu mendongkrak produksi lahan sawah diimbangi lewat pengembangan riset dan juga inovasi serta pembangunan infrastruktur mendasar. Sementara itu peneliti Next Policy Dwi Raihan menyarankan jika ingin mencapai target maka upaya swasembada harus dilakukan oleh kementerian lintas sektor, bukan hanya kementerian yang bergerak di sektor pertanian ataupun pangan. Selain itu ia menyebut bahwa wajib ada inovasi dari pemerintah. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan teknologi tepat guna, selain mengevaluasi program food estate.
Ya, itu dia upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah serta kementerian dan lembaga bagaimana agar program utama dari pemerintahan yang baru Prabowo Gibran terkait dengan swasembada pangan dan Indonesia menjadi lumbung pangan global ini bisa tercapai paling tidak 4 sampai dengan 5 tahun ke depan. Semoga bisa menjadi referensi untuk kita semua dan kami akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda berikut ini.